Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih atau apa saja kegiatan-kegiatan yang paling mudah yang ada di pengelolaan kinerja supaya kita bisa mencapai 32 poin sesuai dengan anjuran yang disarankan oleh pihak pemerintah. Oke, mari kita lihat di sini saya akan memilih, di sini bukan 5 ya, tetapi ada 6 kegiatan yang kira-kira yang termudah yang bisa Bapak Ibu pilih untuk mengisi agar poin yang ada di dalam kinerja itu dapat tercukupi, bahkan melebihi dari ekspektasi atasan. Nah, jadi kita akan lihat, ini saya akan mengurutkan dari yang termudah terlebih dahulu ya. Oke, mari kita simak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Oke guys, jangan lupa ya Bapak Ibu guru semua. Nah, kali ini yang pertama, yang paling termudah bagi kita sebagai guru untuk mencapai 32 poin, yaitu tentang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Jadi, ini merupakan kegiatan yang mungkin sudah Bapak Ibu sering lakukan ya, yang ada di aplikasi PMM, yaitu pelatihan mandiri, di mana untuk satu sertifikat itu dinilai 8 poin. Ya, dinilai 8 poin. Nah, jadi yang pertama adalah kegiatan pelatihan mandiri. Nanti di sini itu kita memiliki boleh mengerjakan maksimal 4 sertifikat atau memasukkan 4 sertifikat. Jadi misalnya Bapak Ibu semuanya yakin apabila di dalam semester ini bisa menyelesaikan 4 kegiatan atau 4 sertifikat. Di sini saja poinnya 8, artinya apa? Jika berhasil menyelesaikan 4 kegiatan dikali 8 poin maka jumlahnya adalah 32. Nah, untuk ini saja sudah mencapai nilai atau ambang batas yaitu 32 poin. Nah, jadi pastikan ya Bapak Ibu yakin apabila ingin memilih seluruh kegiatan ini yaitu pelatihan mandiri yang ada di PMM dengan melaksanakan maksimal 4 kegiatan. Nah, apabila Bapak Ibu masih kurang yakin apabila bisa menyelesaikan 4 kegiatan, boleh memilih 1 atau 2 saja. Nah, kemudian ini juga yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu untuk PMM itu sendiri akhir-akhir ini itu sudah tidak secepat seperti awal-awal ya tahun lalu atau semester lalu. Kalau sekarang ini mungkin ada yang bisa dari sebulan sampai dengan 2 bulan baru sertifikatnya muncul. Itu dia. Jadi sudah cukup lama mungkin karena semakin banyaknya guru-guru yang mengerjakan PMM ini sehingga semakin sedikit yang penyeleksinya dan jangka waktu untuk penilaiannya jadi lebih lama. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu memilih 4 kegiatan atau 4 aksi nyata, 4 topik, silahkan dikerjakan minimal dari bulan 1 ini, bulan 2, dan bulan 3 agar sebulan atau 2 bulan ke depan sertifikatnya sudah terbit. Nah, jadi itu ya. Dan jangan lupa juga apabila misalnya melaksanakan aksi nyata, lihatlah apa saja komponen yang diminta. Yang pasti itu adalah hasil dari kegiatan aksi nyata, kemudian yang juga tidak kalah penting itu adalah umpan balik, itu jangan sampai terlewati. Itu dia. Umpan balik dari siswa maupun dari guru dan juga dokumentasi, itu juga sangat penting. Nah, jadi ini adalah yang pertama, poin pertama yang paling mudah menurut saya. Oke, jadi 4 kegiatan saja kita sudah bisa mencapai 32 poin. Kemudian yang termudah yang kedua, yaitu poin meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan yang berbasis data. Nah, jadi ini adalah sebuah kegiatan berbagi praktik baik di mana satu kegiatannya itu adalah kegiatan yang berdurasi dari 2 hingga 3 jam. Jadi ini nanti akan setara dengan 8 JP. Nah, untuk poin yang ini dia maksimalnya 4 kegiatan yaitu sebagai narasumber berbagi praktik baik. Jadi maksimal 4 kegiatan. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memilih ini saja, Bapak Ibu akan menjadi pembicara berbagi
praktik baik tentang implementasi kurikulum Merdeka. Untuk 4 kegiatan saja ini juga sudah terpenuhi 8 poin, yaitu sama dengan 32. Nah, apa yang harus dilakukan? Yaitu menjadi narasumber sebagai pembicara. Ini terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ya, yang berdurasi 2 sampai dengan 3 jam. Jadi, apa saja yang bisa dibicarakan? Banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada budaya positif, misalnya tentang PMM itu sendiri, KOSP, pengelolaan kinerja, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali materi-materi tentang kurikulum Merdeka. Nah, sepemahaman saya, berbagi praktik baik ini, misalnya Bapak Ibu bisa laksanakan secara online maupun offline. Tetapi kalau misalnya secara online ini dilaksanakan melalui aplikasi PMM, bisa Bapak Ibu laksanakan melalui komunitas belajar. Jadi silahkan Bapak Ibu membuat sebuah webinar, di mana webinar tersebut berisi tentang materi implementasi kurikulum Merdeka. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu harus membuat komunitas belajar terlebih dahulu agar bisa mendapatkan sertifikat. Nah, jadi sertifikat ini nanti diterbitkan oleh PMM. Ya, apabila Bapak Ibu sudah berhasil membuat webinar. Nah, jangan lupa juga ya, perhatikan apa saja sih syarat-syarat di dalam membuat webinar itu sendiri. Nah, ini adalah yang kedua yang termudah menurut saya. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, jadi ini dalam satu kegiatannya itu adalah berdurasi 2 sampai dengan 3 jam atau setara dengan 4 poin. Jadi maksimal kegiatan yang bisa kita ikuti dalam kegiatan ini adalah 8 kegiatan ya. Jadi untuk satu kegiatannya ada 4 poin. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa memaksimalkan, misalnya kita bisa mengikuti 8 kegiatan, 8 dikali 4 sama dengan 32 poin. Ini juga sudah terpenuhi. Nah, itu dia. Nah, jadi ini apa sih kegiatannya? Kegiatannya itu adalah kita sebagai peserta praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, jadi Bapak Ibu ada banyak sekali ya komunitas-komunitas belajar itu yang melaksanakan berbagi praktik baik. Jadi silahkan Bapak Ibu ikuti. Ikuti yang ingin, kalau ingin yang lebih resmi itu silahkan ikuti di PMM. Di berbagi aksi nyata itu juga sudah sangat-sangat banyak sekali, tinggal niat kita saja mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, jadi setiap Bapak Ibu mengikuti kegiatan sebagai peserta itu akan dinilai 4 poin. Ingat, ada 8 kegiatan yang bisa kita masukkan ke dalam sertifikat. Itu dia. Ini adalah termudah yang ketiga ya. Kita hanya tinggal mendengar saja. Jika tidak ingin menjadi pembicara, kita tinggal menjadi pendengar saja di yang nomor 3 ini. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Nah, jadi maksimal kegiatan yang bisa dimasukkan khususnya sebagai penyusun cerita praktik itu ada 3 kegiatan. Nah, jadi untuk poin ini cukup besar ya. Poinnya ini adalah 12. Jadi kalau misalnya kita bisa melaksanakan 3 berbagi praktik baik, 3 saja dikali 12 ini sudah, aduh ini salah ya, bukan, oh ya, 3 kali 12 yaitu 36 poin. Nah, sudah sangat besar poinnya. Itu dia. Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah berupa cerita praktik yang terbit di aplikasi PMM. Nah, untuk berbagi praktik baik ini sendiri, ini ada aturan-aturannya ya yang harus kita ikuti supaya cerita kita tuh bisa diterima. Jadi silahkan Bapak Ibu membaca apa saja sih syarat-syarat membuat cerita praktik baik. Ada banyak sekali contohnya di YouTube, contoh videonya, contoh bagaimana cara kita membagikan praktik baik itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini adalah kita wajib membuat cerita praktik yang terbit di PMM. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Kemudian untuk syarat menjadi penulis itu gampang ya. Ini ada di sini. Yang pertama adalah seorang guru atau pengawas atau kepala sekolah. Kemudian menulis praktik baik berdasarkan pengalaman sendiri. Jangan menulis pengalaman orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai praktik baik yang sesuai dengan topik yang ditentukan. Kemudian yang keempat, bila lolos, bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan melakukan revisi praktik baik hingga lolos dan terbit di PMM.
mana ada jadwalnya tersendiri. Jadi itu. Kemudian termudah yang keempat menurut saya adalah kita sebagai penyusun cerita praktik baik maksimal kegiatan. Ini poinnya cukup besar. Kemudian yang kelima, yang termudah juga menurut saya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Apa saja yang harus kita lakukan di sini, yaitu kita membuat semacam konten unggulan itu yang akan diterbitkan di aplikasi PMM itu setara dengan 6 poin. Nah, jadi untuk konten itu sendiri itu silahkan Bapak Ibu lihat ya di bukti karya. Di situ ada petik baik, kemudian bahan ajar dan lain sebagainya, artikel. Apabila Bapak Ibu bisa menerbitkan salah satu di situ, itu ada 6 poin. Jadi untuk bagian ini sendiri kita bisa memasukkan 6 kegiatan. 6 kegiatan dikali 6 ini sudah 36 poin. Jadi kalau misalnya kita ambil dari yang pertama tadi ya, kita ambil 2, yang pertama 2, yang kedua 2, yang ketiga 2, 2 saja, itu kita sudah pasti akan sampai ke 32 poin. Nah, jadi ini adalah yang termudah kelima menurut versi saya. Kemudian kita lihat lagi yang termudah yang terakhir, ini menurut versi saya, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Jadi untuk ini adalah kegiatan, bisa dibilang adalah kegiatan supervisi. Nah, jadi untuk kegiatan ini poinnya ada 8 ya, di mana di dalam kegiatan ini kita akan bertindak sebagai pelaku dan juga pengamat secara bergantian. Bentuk unggahannya apa? Yaitu berupa laporan kegiatan. Nah, jadi dia berupa laporan. Jadi ini adalah kegiatan supervisi. Jadi silakan Bapak Ibu mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan supervisi. Apabila misalnya Bapak Ibu ditunjuk sebagai petugas untuk melakukan observasi kepada rekan, itu silahkan dilampirkan. Jadi ini adalah kegiatan supervisi Bapak Ibu yang sebagai pelaku dan juga sebagai pengamat secara bergantian. Nah, ini adalah 6 item termudah versi saya. Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya terkait dengan poin-poin ini. Oke, sekian dan terima kasih. Menurut teman-teman semua, apakah setuju dengan versi saya bahwa 6 ini adalah yang termudah, atau teman-teman punya versi lain? Silahkan komen, ketik di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih.